Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Juli 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Gemini 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Sorry banget teman-teman, sebelumnya suaraku lagi serak. Sebenarnya sih serak ini karena efek aku baru bangun tidur aja sih. Bangun tidur gitu ya, masih fresh gitu, masih enak. Harus reading ya. Kita bawa reading itu enak banget. Cuma memang konsekuensinya ya ini ya, suaraku tuh entah kenapa bangun tidur itu serak. Kalian serak gak sih suaranya bangun tidur? Bahkan mungkin kalau disuruh nyanyi aku gak bisa nyanyi bangun tidur. Karena jelek banget rasanya suaranya. Oke, sorry ya teman-teman ya. Ada serak-seraknya. Langsung aja buat Gemini, apa aja peristiwa di pertengahan Juli buat kamu yang akan kamu alami. Ada hal yang terkait dengan komunikasi. Adanya komunikasi yang akan terbuka antara kamu dan seseorang. Nanti kita lihat ini tentang apakah ya. Yang jelas sih bisa online, bisa offline, bisa dengan orang lama, bisa dengan orang baru. Nanti kita lihat lebih dalam di klarifikasinya. Lalu yang kedua juga terkait dengan happiness. Kamu akan mengalami peristiwa yang dimana ini tentang kebahagiaan ya, sesuatu yang baik loh ya. Gemini akan mengalami peristiwa yang membahagiakan di pertengahan bulan Juli ini. Peristiwa yang apa ya istilahnya, benar-benar membuat kamu akan merasa kayak happy, seneng seperti itu. Yang mungkin sebelumnya Gemini penuh perjuangan banget kehidupannya, struggle-nya banyak banget, di pertengahan Juli ini ada yang bikin happy. Lalu yang ketiga, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri. Nah ini peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri. Adanya peristiwa-peristiwa yang akan membuat kamu jadi apa ya istilahnya di sini, kayak terpancing kebijaksanaan dirinya dan kedewasaan dirinya di sini ya. Meningkat sih lebih tepatnya juga ya, terpancing karena ada yang memancing kah, baru bijaksana, dan adanya kedewasaan diri meningkat sih di sini, seperti itu, kebijaksanaan diri, kedewasaan diri. Lalu yang keempat, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan fokus. Ada hal-hal yang pada akhirnya kamu fokuskan di pertengahan Juli ini setelah ada fakta-fakta yang kamu terima yang membuka matamu bahwa oh suatu hal ini kayaknya layak ya untuk aku fokuskan, untuk aku seriusin, untuk aku bener-bener gali, explore juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan klarifikasi ya kartu-kartunya kamu. Tapi sebelum klarifikasi, ini aku sebutin dulu buat angka keberuntungannya kamu ya. Di awal, di pertengahan Juli, di awal terus ya, belibet ya. Di pertengahan Juli ada di angka 2, 15, 22, dan 35. Oke, coba langsung aja kita klarifikasi ya kartunya kamu di sini Gemini. Oke, langsung aja. Yang pertama tadi peristiwa yang terkait dengan komunikasi ya. Adanya peristiwa komunikasi akan terbuka antara kamu dan seseorang ya, seperti aku akan jelaskan tadi. Dan ternyata komunikasi yang akan terbuka ini, aku lihat Gemini akan berkomunikasi dengan figur The Emperor di sini. Ada energi maskulin ya, mungkin juga figur ayah, figur bapak, atau sesuatu yang kamu anggap pokoknya maskulin energi di sini. Kalau aku lihat akan terbuka komunikasi dengan maskulin energi, seseorang yang punya otoritas, mengontrol, mengatur di dalam kehidupannya kamu. Jadi bukan seseorang yang istilahnya ngefollow, tapi kamu yang ngefollow dia. Kan terbuka komunikasi kamu sama dia di sini. Mungkin apa yang akan dia sampaikan Kak terkait dengan
ini ya, mungkin beberapa ujangan-ujangan, nasihat-nasihat ya, agar kehidupan kamu terus stabil dan terus aman. Bisa saja figur maskulin ini melihat kehidupan kamu mungkin selama ini kurang aman gitu. Penunggu yang ganjing ya. Lalu yang kedua di sini terkait dengan kebahagiaan, happiness. Kamu juga akan mengalami peristiwa yang berkaitan dengan happiness ya. Adanya kebahagiaan di pertengahan Juli ini karena ada sesuatu kesempatan yang lumayan besar akan hadir ke kamu seperti itu. Bisa tentang karir, pekerjaan ataupun usaha. Adanya pandangan-pandangan positif kamu dalam hidup sehingga membuat kamu jadi memang lebih happy gitu ya di pertengahan Juli ini. Terus ada hal-hal yang bikin kamu jadi excited ya. Terus juga adanya pandangan orang lain yang melihat kamu secara positif banget ya akhir-akhir ini, terutama di pertengahan Juli nanti ya. Dan itu yang akan membuat kamu jadi merasa seneng gitu, kayak wah, orang-orang melihat aku kayaknya baik gitu ya, orang-orang baik banget sama aku, pandangannya positif ya, gak ada yang negatif. Nah itu yang akan membuat kamu jadi happy di pertengahan Juli. Meski bisa jadi sebelumnya kamu banyak haters atau banyak masalah dengan orang-orang tertentu sehingga kamu jadi dipandang jelek, dipandang negatif. Apalagi jika kamu seorang yang bergelut di sosial media, mungkin ada gosip apa segala macam. Tapi di pertengahan Juli ini pada akhirnya apapun yang selama ini ngebuat nama kamu jelek itu kayak dibersihkan gitu loh ya. Ada pandangan positif pada akhirnya buat kamu, mungkin yang timbul dari netizen gitu ya, udah melihat kamu mana kamu cara baik dan kamu menjadi senang gitu, happy banget ya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan kedewasaan dan kebijaksanaan diri. Di pertengahan Juli ini aku lihat sih ada sesuatu yang akan kamu alami, peristiwa yang dimana akan terjadi perubahan secara mendadak pada suatu hal. Oke. Dan ketika perubahan itu terjadi, di sini kedewasaan kamu sangat diperlukan, sangat dituntut kalau aku lihat kayak gitu. Ya, adanya peningkatan dari kebijaksanaan diri untuk lebih adaptif gitu. Terus yang keempat terkait dengan fokus. Kamu juga akan mengalami peristiwa yang dimana fokus kamu akan kayak benar-benar kamu kayak akan memfokuskan diri pada suatu hal di pertengahan Juli ini, yang pada akhirnya kamu membuka mata kamu ke arah sana. Dan apa itu halnya? Ini keuangan. Ya, aku lihat kamu akan fokus kepada kondisi keuangan kamu karena ada hal-hal yang sepertinya kurang termanage dengan baik selama ini berkaitan dengan finansial. Gitu aja sih ya. Dan di sini kalau untuk angka keberuntungan aku lagi sekali lagi ada di angka 2, 15, 22 dan 35 untuk di pertengahan Juli. Zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu ada energi paling kuat ya, ada Emperor, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius dan Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja sih buat zodiaknya, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.